Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa H-1 laga lanjutan Liga 1 tentunya antara PSS Sleman menghadapi Persib Bandung besok hari Senin 9 Desember 2024 jam 7 malam atau jam 19 waktu Indonesia Barat, dan tempatnya di Stadion Manahan Solo, bukan di Maguwo Harjo karena memang masih tahap renovasi gitu ya teman-teman. Jadi memang ya ini juga ada himbauan atau mandatori yang harus saya sampaikan bahwa teman-teman ya walaupun ini bukan lawan tuan rumah Solo gitu, tapi menghadapi Sleman dan mainnya di Solo kebetulan. Nah teman-teman Boboto juga sudah terdengar lah kabarnya ada yang memang sudah away ke Solo gitu ya. Namun ya kalau bisa setidaknya yang belum berangkat atau yang memang punya niat berangkat lebih baik ditunda dulu saja, karena sesuai regulasi masih belum boleh ada penonton away gitu ya untuk tim yang memang away, tapi ya bisa menyaksikan langsung di rumah di kompleknya masing-masing, nobar dengan keluarga atau nobar dengan ya teman-teman bisa dengan keluarga juga di dua tempat yang sudah disediakan oleh manajemen Persib Bandung, diantaranya di CGV 23 Pascal atau di Sulanjana gitu ya. Jadi ya di CGV itu biayanya 85.000 karena itu bioskop, jadi ada biaya pajak dan lain sebagainya, lebih mahal gitu ya daripada di Sulanjana. Kalau Sulanjana hanya 50.000 daftar via online di Instagramnya Persib Bandung atau datang langsung ke sana hanya beda 10.000. Jadi kalau on the spot beli tiketnya ya harganya 60.000 teman-teman. Dan itu juga sudah dapat makanan dan snack ringan gitu ya. Maksudnya snack ringan dan minuman gitu ya. Nah ini ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh manajemen juga. Jadi ya biar tidak memaksakan diri away ke sana gitu teman-teman. Nah ini untuk yang selanjutnya ada beberapa info yang mungkin teman-teman harus tahu juga, yang bisa jadi salah satu pertanyaan teman-teman dibahas di video kali ini ya. Jadi yang kemarin kita masih setiap hari kita bahas salah satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan jika memang ada waktunya, sehingga ya mengurangi rasa penasaran teman-teman daripada nanya ke sana ke sini nggak ada jawabannya gitu. Jadi ya kita coba tanya, kalau sudah ada jawabannya baru kita kabarin. Nah ini kebetulan sudah ada jawabannya dari kemarin yang nanya masalah kenapa Persib sekarang latihannya sering digabung di GBLA. Kan GBLA seharusnya itu menjadi ya venue pertandingan saja, kenapa disatukan dengan latihan di sana. Nah ini saya satukan karena ya sudah ada jawabannya, plus ada kabar terbaru mengenai GBLA gitu ya. Jadi GBLA pun ya harusnya kan H-1 ini sedang, kalau timnya sedang memang fokus mempersiapkan diri, tapi kalau manajemennya ya masih santai ya teman-teman. Bahkan manajemen PSS Sleman dengan Pemda setempatnya itu datang ke GBLA itu ngecek, katanya ngobrol dengan manajemen Persib Bandung. Jadi manajemen ke manajemen gitu ya ngobrolnya, antara gimana sih caranya menyewa stadion ke Pemkot gitu ya atau ke Pemda setempat. Nah ini Persib menjadi acuan salah satu klub di Indonesia ya, bisa dibilang pionir kalau masalah salah satu masalah ini lagi gitu ya, mengenai nyewa stadion selama puluhan tahun gitu atau dalam jangka panjang. Nah ini gimana sih caranya? Jadi studi banding dari manajemen Sleman itu ke manajemen Persib Bandung, nanya kemarin memang ngobrol santai saja, caranya bagaimana, lalu apa yang digunakan atau kenapa bisa flat pembayarannya dan lain sebagainya. Nah ini urusan dapur dari manajemen Persib, tapi yang luarannya kita bisa ngulik. Jadi di antaranya Persib Bandung ya mungkin memberikan tips ini loh, keuntungan jika menyewa ke Pemkot atau ke Pemda setempat bla 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 gitu ya. Di antaranya ya
nggak perlu bayar ini, nggak perlu bayar itu, hanya bayar ini, bayar itu, dan stadion juga bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Dan juga kalau kita mau nambah apa ruangan-ruangan atau misalkan buat nantinya ada pagelaran apa atau mau menambah untuk merchant untuk ini itu bebas katanya karena sudah dikelola oleh ya Persib Bandung gitu ya. Namun tetap kalau untuk kepemilikan ya kepemilikan dari Pemkot Bandung. Nah, ini yang dijelaskan oleh manajemen Persib ke manajemen PSS Sleman, yang mana di situ juga ada dari Pemda Slemannya juga gitu ya. Jadi mereka juga oh ternyata ya tidak sepenuhnya ya bisa diurus oleh Pemda gitu. Jadi ada sebagian besar memang diurus oleh yang nyewanya nanti. Jadi manajemen PSS sepertinya akan meniru apa cara Persib untuk menyewa stadion dalam jangka panjang gitu ke Pemda Sleman, teman-teman. Ya kita tunggu lah ya untuk kiprahnya apakah memang diterapkan nanti ketika stadionnya sudah selesai direnovasi atau belum. Nah, ini yang kedua pertanyaannya adalah kenapa Persib sekarang sering latihannya di GBLA tidak di Arca Manik lagi. Alasannya sudah pasti ketebak teman-teman, sebetulnya masalah budget gitu ya, karena kalau di GBLA ya tidak usah bayar lagi. Kalau sekarang mau latihan berapa kali juga tidak usah bayar lagi. Beda sebelum nyewa selama 30 tahun gitu ya, itu setiap latihan dihitung memang nyewa gitu. Nah, ini sekarang udah nggak perlu bayar sewa, tapi tetap itu yang harus diperhatikan tuh rumput, dan nanti juga tetap masih akan latihan di Arca Manik teman-teman. Jadi kalau memang apa ya venue nanti digunakan di GBLA, katakanlah setelah menghadapi PSS Sleman pulang ke Bandung itu kan akan main di GBLA 13 Desember. Nah, ini ya latihan nanti juga selain di GBLA ada ya latihan gym atau bisa di Arca Manik sebelum hari H pertandingan atau berapa hari sebelum pertandingan itu kan rumput dijaga gitu. Jadi biar itu bagus rumputnya GBLA sehingga ya nanti diatur-atur saja. Itu biasanya ada tim teknisnya lah. Kalau memang rumputnya lagi jelek ya latihannya di Arca Manik. Itu ada teman-teman, ada timnya gitu ya. Jadi ya kita juga sebetulnya ya di apa ya dinikmatin aja lah kalau mau latihan di GBLA ya, berarti Persib ya kita tahu lah mungkin gitu ya keadaannya sedang gini atau memang sedang penyesuaian lapangan gitu. Ini juga memang perlu karena kan sebetulnya Bojan Hodak juga mengeluhkan sebelum laga perdana kemarin apa di GBLA itu kan Bojan mengeluhkan keras lah lapangannya, inilah itulah. Mungkin pertimbangan itu biar latihan di situ selain juga memang lebih apa pengenalan lapangan dan si rumputnya tanahnya juga lebih empuk lagi karena sering dipakai latihan dan lain sebagainya. Nah, ini juga ya mudah-mudahan lah apa ya pertanyaannya bisa terjawab hari ini gitu ya teman-teman. Di antaranya itu tadi ada faktor efisiensi biaya dan juga untuk pengenalan kembali stadion GBLA untuk pemain dan pelatih. Nah, untuk kesiapan Persib Bandung sendiri bagaimana menghadapi PSS Sleman besok? Nah, ini semua pemain sudah ditegaskan siap, katanya ya tidak ada lagi yang mungkin masih mengeluhkan cedera, walaupun ya memang beberapa pemain ada yang belum pulih 100%, contohnya David Da Silva, sehingga ya DDS juga meminta maaf kepada Boboto bukan hanya besok tapi beberapa pertandingan sebelumnya juga, bahkan di ACL 2 juga ya DDS mengatakan ya saya juga tidak tahu katanya dengan tubuh saya ada apa di tubuh saya, jadi kenapa saya jadi begini, kenapa jadi begitu, ya tidak ada yang mau sampai cedera, tapi ya kita juga akan terus berusaha lah. Kalau memang pelatih percaya saya, ya saya siap diturunkan, walaupun ya saya masih belum siap 100% karena sekarang Bojan Hodak itu apa ya 90% harus percaya kepada tim fisioterapis yang baru teman-teman, karena mau nggak mau mereka yang lebih tahu kondisi pemain. Jadi Bojan Hodak hanya tahu secara luarannya saja, tapi kalau fisioterapis dan tim dokter ini tahu dalemannya pemain teman-teman, maksudnya dari fisiknya, ketahanan tubuhnya dan lain sebagainya, karena ada data statistiknya. Nah, ini yang memang apa ya diperlukan oleh Bojan Hodak. Jadi bukan serta-merta
ya udah mainkan DDS dari awal atau mainkan pemain ini dari awal dari menit sekian, tidak, karena ada data yang diperlukan oleh Bojan juga, sehingga ya kesiapannya kurang lebih besok semua pemain sudah siap, walaupun ya akan ada perombakan, katanya akan ada yang dimainkan terlebih dahulu atau ada yang bermain di babak kedua dan lain sebagainya gitu ya. Namun ya kita tetaplah, kalau statistik dari Bojan Hodak, walaupun ada perombakan tidak akan 50%, jadi ya 60% gitu ya, 40%-nya pasti pemain-pemain yang dirombak. Nah ini kita tunggulah besok gimana untuk hasil rombakan dari Bojan Hodak. Mudah-mudahan ya kita doakan secepatnya naik lagi ke papan atas, walaupun memang masih ada di klasmen atas, tapi setidaknya kalau ngelihat ke tetangga lebih tinggi dari kita, asalnya rada atel gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah besok kita meraih hasil maksimal, poin 3 poin gitu ya, oleh-oleh ke Bandung dari Solo, teman-teman. Baik, yang terakhir ini mungkin himbauan juga dari manajemen. Ya mohon teman-teman sekali lagi, kalau yang belum memiliki rencana atau jangan memiliki rencana untuk away ke Solo, karena mau tidak mau ditakutkan juga ya, kabar yang saya terima katanya bukan dari supporter Sleman justru ya, tapi supporter tuan rumah atau dari perbatasan-perbatasan yang memang kurang suka adanya bobotoh gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah jaga diri masing-masing saja. Kalau bisa ya tidak memakai atribut Persib saja kalau memang sudah ya datang ke stadion gitu, teman-teman. Itu mungkin pesan dari saya, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.